Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aldi Afandi, NIM 11920711474. Kelas Ilmu Hukum A, mata kuliah Hukum Laut, dosen pengampu Dr. Muhammad Darwis SHIMH. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama, A. Garis pangkal atau baseline. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik keluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, di mana batas ke air laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Yang pertama, garis pangkal biasa. Garis pangkal biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku pantai pada mulut Sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, garis pangkal penutup. Garis pangkal penutup dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Garis pangkal lurus kepulauan. B. Perairan pedalaman. Perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan, dan perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Terdapat beberapa bagian laut yang masuk dalam perairan pedalaman, antara lain teluk, sungai, kanal, muara, dan pelabuhan. Prinsip-prinsip perairan pedalaman. Yang pertama, wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara. Untuk itu, penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Kedua, di perairan pedalaman kapal-kapal dagang memiliki hak untuk masuk, dan kedaulatan penuh dimiliki oleh negara pantai yang bersangkutan. Dalam prakteknya, hak untuk berdasarkan perjanjian bilateral antara negara pantai dan negara bendera yang bersangkutan, atau menurut Konvensi tentang Pelabuhan tahun 1923. Yang ketiga, negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman internal waters, sehingga tidak terdapat hak innocent bagi kapal-kapal asing, sebagaimana yang terdapat pada laut teritorial, diatur juga pasal 211 ayat 3. Yang C. Perairan kepulauan. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya.
dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlaku UNCLOS 1982 sejak tanggal 16 November 1994, maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara kepulauan. A. Negara kepulauan. Negara yang seluruh terdiri dari satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. B. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya sehingga membentuk kekuatan geografis, ekonomi, dan politik. Yang D. Laut teritorial. Poin-poinnya: A. Laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, Filipina, laut teritorial meliputi pulau suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauan dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Yang C. UNCLOS 1958 dan 1960. Karena kedua konvensi menetapkan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut ukuran dari garis pangkal. C. Laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi Kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. E. Zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan